Hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Nah, sebab apa aja yang nanti akan kita pelajari di listrik dinamis ini? Pertama, yang kita pelajari yaitu mengenai arus listrik. Di mana pengertian arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir, ya. Jadi gerakan muatan listrik berupa elektron dalam satu rangkaian listrik yang mengalir dalam waktu tertentu sehingga bisa dirumuskan bahwa I itu adalah sama dengan Q per T. Q jumlah muatan dan T waktu. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah hukum Ohm. Dimana hukum Ohm ini kita sudah pernah belajar di SMP ya. Hukum Ohm ini menjelaskan hubungan antara arus listrik I, tegangan listrik V, dan hambatan listrik R. Di mana berlaku hukum ini ya, rumusnya I sama dengan V per R. Nah, bisa kalian buat segitiga gini ya, di mana V ini adalah I kali R. Sehingga kalau mencari I itu V per R, kalau nyari R itu sama dengan V per I. Ya komponennya. Kemudian yang kita pelajari selanjutnya yaitu ya hambatan listrik. Hubungan hambatan listrik dengan jenis bahan resistor, panjangnya aliran listrik, luas penampang, dan suhu. Diperoleh hubungan R itu sama dengan Rho kali L per A. Jadi kita bayangkan gini ya, kita mau masuk ke sebuah terowongan gitu ya. Ini ada terowongan yang sempit dan ada terowongan yang lebih luas dan pendek. Ini sempit dan panjang. Nah, misalnya ada 3 orang mau masuk ke terowongan ini. Dan 3 orang ini akan mencoba ke terowongan yang lain yang lebih besar. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana untuk mereka sampai pada ujung terowongan? Nah, mesti lebih gampang yang ini kan, karena ini lebih leluasa bergerak, terus jaraknya lebih kecil. Nah, jadi seperti ini juga ya, bahwa R hambatan ini itu sebanding dengan L. Semakin panjang itu berarti semakin terhambat, hambatannya semakin besar. Nah, dengan luas penampangnya berbanding terbalik. Jadi kalau luas penampangnya kecil, berarti hambatannya juga jadi gede ya kan. Ini luas penampang kecil, hambatannya gede. Kalau luas penampangnya besar, berarti hambatannya semakin kecil. Nah, kemudian bisa diperoleh persamaan juga yang hubungannya dengan suhu. Ya, di mana hambatan jenis itu dipengaruhi oleh suhu ya. Hambatan jenis sama dengan Rho 0 kalikan 1 plus alfa. Alfa di sini koefisien suhu hambatan jenis dikalikan delta T. Nah, kemudian yang akan kita pelajari adalah nilai tahanan resistor. Apa itu nilai tahanan resistor? Nah, biasanya ini lebih ke elektro ya. Mana resistor itu berupa cincin-cincin berwarna. Tiap warna itu nanti punya aturan ya. Ada digitnya, ada faktor pengali, juga toleransi. Nah, ini bisa kita skip aja. Dan kita lebih membahas yang ke rangkaian listrik ya, rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sini kan listrik dinamis. Nah, nanti yang kita pelajari di sini yang sumber tegangan DC. Karena nanti kita akan belajar lagi yang sumber tegangan AC di bab selanjutnya. Kemudian ampermeter, simbolnya A ini ya, dan satu lagi voltmeter, tegangan. Nah, untuk rangkaian listrik sendiri itu bisa rangkaian seri, juga rangkaian paralel. Nah, kita bahas yang seri dulu ya. Kalau untuk rangkaian seri itu jumlah tegangannya itu ya. Jadi tegangan totalnya ada V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kalau kuat arus di semua rangkaian nilainya sama. Ya, kuat arusnya ini sama semua. Seri I kan belakangnya itu I-nya sama. Nah, tahanan resistor, nah kalau ngitung R ya, ini di SMP juga udah pernah ya. Ya, kita mau hitung R total tuh R1 tambah R2 tambah R3. Kayak gitu.
Nah, sekarang kita bahas yang paralel. Bedanya apa? Yang paralel ya, kita hafalnya paralel. V ya, paralel itu berarti V-nya sama. V di seluruh resistornya sama. Tapi nanti arus listriknya beda. Ini gini ya harusnya. Kuat arus listriknya adalah total. Jadi ini harusnya plus ya. Nah, seperti ini. Terus kita cari hambatan totalnya. Kita buat 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya kita akan bahas alat ukur listrik. Ya, ada ampere meter untuk mengukur arus, voltmeter mengukur tegangan, ada ampere dan voltmeter yang tersusun sekaligus ya, galvanometer. Ada ohmmeter yang mengukur ohm, hambatan ya. Wattmeter mengukur daya. Avometer, avo itu ampere, volt dan ohm ya, gabungan. Nah, ada cara pembacaannya ya. Cara pembacaannya seperti ini. Nah, nanti kan ada angka tertunjuk. Dibagi dengan batas maksimum. Nah, kita kalikan dengan angka yang di skalarnya di saklarnya ini ya. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, hukum Kirchhoff 1 dulu ya. Hukum Kirchhoff 1 itu adalah jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi di sini, nah kalau kita lihat ini kan ada I1 tambah I2 ya. Jumlahnya itu akan sama dengan I3 tambah I4 dan tambah I5. Nah, kalau hukum Kirchhoff 2, ya nanti kita pelajari yang sering disebut dengan loop. Nah, jumlah dari gaya gerak listrik dan beda potensial sama dengan 0. Ini ya, GGL itu yang E ini. Terus sigma I kali R, nah ini adalah beda potensial. Itu jumlahnya adalah 0. Nah, ini akan kita bahas di video tersendiri nanti khusus untuk loop. Nanti kita akan belajar juga tentang rangkaian batu baterai. Nah, rangkaian sumber listrik ini kalau dirangkai seri berarti keseluruhan total jumlah E-nya itu menjadi E seri. Jadi GGL totalnya adalah tinggal dijumlah. Nah, langsung aja N kali E. Kalau dirangkai paralel, jadi itu nanti jumlah tegangan, jumlah GGL-nya itu sama dengan tegangan masing-masing, GGL masing-masing batu baterai. Nah, sedangkan R-nya hambatan dari tiap sumber untuk sumber seri, nah, jumlah hambatan rangkaian seri dari sumber listrik ya sebesar N kali R masing-masing. Kalau paralel kita buat 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 R per 2 dan seterusnya, atau bisa juga kita persingkat menjadi jumlah masing ini R dibagi N. R bagi N ya. Ya, sampai di sini dulu. Kita akan bahas satu persatu mulai dari nanti rangkaian resistor dan seterusnya.